food. Mas Jun. Oh, sudah saya. Udah di depan. Nah. Wah, sudah. Monggo bisa dikenalkan dulu sebelum saya klik waktu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok visual akan memberikan paparan fasilitasi tentang kegiatan Kombel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai fasilitator atau di sini peran saya adalah penggerak komunitas. Penggerak Kombel begitu. Komunitas belajar tiap Sabtu. Di sini untuk kepala sekolah itu Pak Hoirul Anam. Silakan berdiri. Oke. Pak Hoirul Anam sebagai kepala sekolah. Terus untuk Ibu Rohma wali kelas, silakan Ibu Rohma wali kelas. Untuk guru mapel bahasa Indonesia itu Ibu Idiana. Dan yang terakhir untuk guru BK Bu Diana. Oh, Mbak Dian. Mbak Dian. Oke, siap. 3, 2, 1. Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Ibu guru hebat? Semangat ya hari ini ya? Oke, coba dong. Saya ingin tahu yel-yel semangatnya seperti apa. Coba silakan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Kombel kok begitu? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Pelanggaran nih ya. Oke, kita sebelum masuk pembahasan kita kali ini, yuk kita penyegaran dulu. Di sini ada apa ya? Ada sebuah pertanyaan atau tampilan. Atau teman-teman guru yang lain juga boleh ikut, boleh. Ini ada sebuah gambar. Dari gambar ini ada beberapa petunjuk. Di sini klaunya adalah biasa dilakukan kalau nggak punya duit. Apa itu? Cuma satu yang dinyalakan, kedinginan semua. Oh, nggak boleh dah. Oh, peserta Ada? lain. Oke, peserta lain coba. Peserta lain. Coba. Nah, Cherry diganti sering. Cherry ganti sering. Belum. Timba. Sebentar. Sering melamun. Apa katanya berarti? Oke, coba kita lihat apakah benar petunjuknya. Biasa kalau nggak punya duit sering melamun, tepuk tangan. Oke. Yang kedua. Oke. Seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan di situ ada 6 kotak. Itu gunting. Gunting. Ada lagi? Silet. Ada lagi? Adik Meta mungkin mau jawab. Ada lagi? Cutter. Niat. Gunting, cutter, niat, dengan niat. Ada 6 kotak. Oke, apa sih? Oke, kita lihat dulu jawabannya. Seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan gantian. Hidup kalotong. Masih semangat ya? Oke, terakhir sebagai bonus terakhir. Selain mobil, bus dan pesawat, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya biasanya menggunakan ada 6 kotak.
sepeda. Jawabannya enggak. Ada. Menggunakan apa ya? Kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, biasanya pakai apa sih? Pakaian. Pakaian? Sandal. Sandal? Gadaku satu hurufnya. Sepatu. Sepatu? Oke, coba kita lihat. Celana. Oke, tepuk tangan kita semua dulu. Yo, beri aplaus. Biasanya memakai itu. Memakai dan menggunakan. Kocak nonton kok dilawan. Oke, lanjut. Sekarang Calon menang. Sekarang berdirinya saya di sini tentunya pasti ada alasannya, Bapak Ibu. Jadi kita itu kan punya sebuah pombel. Kita ini punya sebuah pombel sebagai apa ya? Rumah bagi kita atau sebagai wadah untuk mendengar keluh kesah Bapak Ibu yang ada di sini. Yang selama ini menyimpan unek-unek tuh yang disimpan nanti biar gak basi kita lahap sekarang juga biar nanti kita jadi kenyang. Ya, sepakat? Oke, baik. Pertama kita akan mulai dari diri kita sendiri. Kita akan merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Pertama, mohon Bapak Ibu ceritakan perjalanan selama 1 tahun. Hal yang menyenangkan selama 1 tahun apa yang dialami Bapak Ibu, dan hal yang membuat Bapak Ibu itu sedih, kesal, galau, atau bahkan ingin berteriak ketika Bapak Ibu ada di kelas atau ada di sekolah selama 1 tahun belakang ini. Silakan, bisa menceritakan. Mungkin Ibu Roma ya? Silakan. Terima kasih Pak Ringga kesempatannya, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang kami hormati. Menurut saya selama kurang lebih 1 tahun saya mengajar di sekolah ini, yang paling berkesan untuk saya itu ketika pembelajaran yang saya lakukan. Anak-anak itu kan cenderung senang gitu. Mungkin itu menurut pandangan saya, ketika pembelajaran informatika, anak-anak itu merasa bahwa ini pembelajaran mereka itu nggak di kelas, jadi mereka bisa istilahnya ODL begitu, outdoor learning. Nah, ketika saya baru nyampe, kadang-kadang saya baru nyampe di parkiran, baru mau menuju ke kantor guru untuk naruh tas, itu anak-anak sudah berlarian menuju ke lab Pak. Jadi kadang-kadang labnya itu masih belum dibuka juga sama penjaga sekolah, itu anak-anak sudah ngantri di tangga itu. Terus sampai dari Bu, ayo tuh Bu, segera masuk Bu, nanti selak bel. Padahal begitu masuk di lab itu, anak-anak itu mesti sebelum pembelajaran mulai, sebelum saya menyampaikan apa yang mau kita lakukan dalam pembelajaran, dia sudah explore sendiri. Terus laptop itu dinyala nih, apa kebetulan dapat bantuan Chromebook kan Pak di sekolah kemarin itu. Nah, itu anak-anak itu sampai penasaran Chromebook itu apa sih bedanya sama laptop gitu. Terus mereka nyalakan sendiri, terus mereka coba-coba sendiri, panjat-panjat sendiri itu Pak. Itu yang menurut saya berkesan, dan bahkan sebelum dapat bantuan itu juga komputer-komputer yang jadul kemarin itu menurut anak-anak itu hal baru karena mereka nggak punya di rumah. Tapi kalau HP kan mereka semua sudah punya. Nah itu yang menurut saya berkesan. Jadi ketika melihat anak-anak berlarian, rebutan untuk percepatan masuk ke lab komputer itu. Nah kalau yang agak sedih atau kesal atau galau itu kalau saya melihat ini ada yang Bu Sulis itu loh Pak, yang berolahraga. Nah itu kalau pagi-pagi itu kan anak-anak itu kan ya ada ya Pak yang rumahnya agak jauh, si Andi itu yang rumahnya jauh itu. Nah itu kadang-kadang dia ke sekolah itu sepatunya belum ditali, jadi si model-model kayak gitu. Nah itu Bu Sulis itu masih dari pagi jauh-jauh teriak, "Di!" Andi itu langsung kayak mendekat, dia dengan keringetan yang bertele-tele, bajunya basah-basah. Nah itu menurut saya itu hal-hal yang menyedihkan. Sementara kita kan tahu Bu Sulis itu guru senior ya Pak, kita nggak enak mau menegur. Bu Sulis sendiri prinsipnya kalau nggak ada yang galak nanti gimana. Meskipun sekarang katanya sudah kurikulum merdeka, tapi mindsetnya Bu Sulis itu masih seperti itu. Ini untuk kita saja Pak ya, jangan dibawa kemana-mana. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Roma ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Roma.
Satu lagi, saya ingin mendengar cerita dari Bapak Ibu terkait pengalaman selama 1 tahun ini, baik yang berkesan maupun yang membuat kesal. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Ini saya selama mengajar selama 1 tahun ini ada hal-hal yang sangat menyenangkan buat saya selama mengajar. Kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai karakter sendiri-sendiri ya. Dari situ saya merasa hati saya terpanggil sebagai guru bahwa saya itu sangat tertarik dengan berbagai macam karakter yang mereka miliki seperti itu. Saya anggap itu adalah suatu kelucuan ya bagi mereka ya. Kalaupun berlari-lari ya memang itulah adalah anak. Gimana kita harus bisa menghadapi atau kita bisa melayani mereka, itu yang saya menyenangkan buat saya. Ini saya bicara dari hati saya memang seperti itu. Dan hal yang kurang menyenangkan itu apabila ada satu masalah ya yang dihadapi anak-anak Pak saat ini, apalagi sekarang mengangkat adanya itu Pak barcode itu ya di situ. Iya, anak-anak itu ini Pak, saya beberapa hari ini mengetahui atau mendapatkan masukan dari anak-anak yang lain. Bu, itu namanya digaris-garis seperti barcode. Itu loh Bu, gini-gini. Wah, itu kita perlu diskusi Pak, kita perlu bicara bersama. Kenapa kok seperti itu, kan bahaya sekali Pak, karena itu kena psikisnya anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana ini Pak, kalau menurut Bapak dan Bapak Ibu yang lain itu kita bicarakan bersama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida, Ibu Roma dan rekan-rekan yang lain lagi. Terima kasih. Dari situ kita sudah mendapat gambaran apa yang sudah kita alami selama 1 tahun ini, baik hal yang berkesan maupun hal yang menyedihkan mungkin. Jadi di sini akan saya berikan gambaran besar. Tadi sudah saya tandai poin-poinnya. Hal yang membuat Bapak Ibu berkesan selama 1 tahun ini, contohnya tadi bagaimana keinginan siswa untuk semangat belajar ya, Bu ya. Terus tadi juga ada yang membahas hal yang menyedihkan bahwa sekarang lagi marak tren melukai diri sendiri dengan silet. Oke. Mungkin ini ada kaitannya dengan rapor pendidikan dan berita yang kemarin mungkin. Oke, coba kita telisik lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, kita jadikan apa yang sudah diangkat oleh Ibu Widiana tadi dan teman-teman yang lain bahwa tren siswa melukai diri sendiri dengan silet atau tren barcode itu adalah skala prioritas diskusi kita hari ini. Nah, mengapa? Karena ini kita latar belakangnya atau berangkatnya dari hasil rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan pada tahun ini itu capaiannya turun 1,58%. Sedangkan di sini di karakter itu terkait perwujudan perilaku siswa. Jadi ada relevansi di situ Bapak Ibu. Jadi yang saya tekankan di sini jangan sampai nanti satuan pendidikan kita sampai ada masuk berita di Google seperti ini. Jadi sebelum kita sampai jauh ke sana, kita cegah dari sekarang. Dari apa? Dari kegiatan Kombel ini. Jadi untuk itu saya minta ide atau sumbangan inspirasi dari Bapak Ibu. Tentunya ini adalah sebagai sebuah solusi nantinya untuk perbaikan sekolah kita ke depan. Jadi tujuan diskusi hari ini yang pertama adalah menggali informasi terkait kasus tren melukai diri sendiri, kemudian mencari sumber permasalahan atau penyebab maupun alasannya, dan yang ketiga adalah upaya yang akan kita lakukan baik sebagai pendidik maupun peran sekolah kita. Mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait informasi yang didapat. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu, walaupun sudah pulang masih tetap di sekolah. Hari Sabtu waktunya bersama-sama keluarga masih tetap di sekolah. Semangat, terima kasih. Dan jadi tidak lain adalah untuk murid kita semua. Sehingga perlu saya ingatkan di sini, kegiatan kita adalah komunitas belajar, bukan lesson study. Nah, ini jadi perlu kita luruskan lagi
Kalau lesson study itu kita melihat guru, tujuannya murid. Sekarang ini kita melihat murid, tujuannya untuk perbaikan pelayanan guru-guru kita ya. Sehingga nantinya saya tidak ingin ada guru-gurunya ini nanti saling saling bertengkar gitu. Terus dengan kita hanya melihat kepada murid, sehingga nanti kita bisa melaksanakan perbaikan bersama-sama terhadap kemajuan sekolah kita. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Nanti masukan-masukan yang dari Bapak Ibu guru akan kita tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul yang sudah setidaknya memberikan penguatan bagi kita di sini. Jadi saya membutuhkan informasi apa yang sudah rekan-rekan di sini dapat, baik dari informasi di masyarakat maupun dari lingkup internal sekolah. Mungkin terima kasih atas waktunya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru lain serta Bapak Fasilitator. Bapak, berdasarkan galian informasi yang kami temukan di lapangan, saya selaku guru BK dan tim itu menemukan bahwa tren melukai diri sendiri itu sebenarnya adalah untuk anak-anak itu butuh validasi terkait dengan identitas dirinya gitu. Jadi solusi yang bisa saya tawarkan yaitu adalah anak-anak yang melakukan tren itu cenderung anak-anak yang tidak memiliki kegiatan lebih di sekolah atau alias gabut. Oleh karena itu solusinya adalah kita mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler atau mengembangkannya sesuai dengan apa yang diminati oleh siswa. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. terima kasih Ibu Dian yang sudah menceritakan. Berarti terkait informasi yang didapat, siswa tersebut melakukan apa tadi, tindakan melukai diri sendiri, trennya dari butuh pengakuan atau validasi, di mana solusi yang ditawarkan itu adalah bagaimana kita menyibukkan siswa tersebut untuk kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Ada program kegiatan. Mungkin ada satu lagi, silakan. Iya, menurut kami juga itu merupakan kesehatan mental. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang hubungannya dengan perbaikan mental atau ini terutama untuk anak-anak ya. Jadi bisa kita mendatangkan ahli kesehatan ya dari psikiater atau dari puskesmas, jadi biar memberikan satu wawasan terhadap anak-anak kita bahwa itu bukanlah tren, tapi itu akan menjadi suatu penyakit yang nanti akan merusak mental mereka dan masa depan mereka. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi ini dibutuhkan satu sinergi bagi kita semua, guru, sekolah, pihak orang tua juga, bahwa iya jangan sampai hal tersebut akan menjadi satu kebiasaan nantinya. Seperti itu Pak, menurut saya. Bagaimana teman-teman Bapak Kepala Sekolah? Setuju? Sangat setuju. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Rafa selain itu tadi. Oke, matur nuwun, terima kasih. Saya sepakat sekali Bu, karena selaku wali kelas kemarin itu saya melihat ada dua orang anak yang kayaknya ada ini informasi dari temannya itu di lengannya itu loh, kok ada kayak goresan-goresan yang sudah mengering gitu. Nah itu kan, nah betul. Jadi itu kan yang sekarang lagi viral lagi. Jadi mungkin kita segera bisa membentuk tim untuk nanti kita kolaborasi bersama supaya ini segera tertangani dan ada sosialisasi kepada anak-anak yang lain supaya tidak ikut-ikutan begitu ya. Gitu, oke. Mungkin itu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan apa dampaknya, apa alasannya, sehingga timbullah tadi beberapa alternatif solusi. Jadi dari alternatif solusi teman-teman saya jadikan beberapa poin di situ, di mana posisi kita yang pertama adalah mengedukasi ya, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, adanya sosialisasi terkait bahwa tren tersebut memang tidak patut dicontoh atau ditiru. Makanya kita perlu menggerakkan sosialisasi tersebut dengan melibatkan beberapa pihak. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dari Dinsos atau dari kepolisian atau bahkan dari
psikiater seperti itu. Jadi adanya sosialisasi dan edukasi. Nah, kita sebagai pendidik juga selalu mendampingi, ya seperti apa yang telah disampaikan Bapak Ibu, kita mendampingi sebagai peran konseling. Jadi kita adalah orang tua kedua Bapak Ibu, orang tua siswa kita di sekolah. Jadi peran kita adalah sebagai konseling dan melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Nah sekarang peran sekolah tadi sudah dijelaskan adalah kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, membuat program pembiasaan seperti apa tadi? Ekstrakurikuler Bu ya? Ekstrakurikuler, dukungan psikologis, dan fasilitas dan pemantauan. Oke, mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Kalau bisa kita simpulkan bersama, mungkin dari kegiatan diskusi hari ini yang pertama adalah kita bisa menambahkan poin-poin kegiatan dalam ekstrakurikuler mungkin untuk menguatkan, untuk memberikan fasilitasi kepada anak-anak sehingga ekstra energi yang mereka miliki bisa tersalurkan dengan wadah yang positif dan untuk peningkatan minat bakat mereka. Kemudian yang kedua nanti kita bisa berkolaborasi untuk membentuk tim yang nanti bisa agak bergerak lebih cepat untuk menangani kondisi-kondisi yang mungkin ini bisa masuk pada kondisi yang sudah krodit begitu yang harus tertangani. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan fasilitasi dengan menggandeng pihak-pihak eksternal yang nanti bisa memberikan penguatan kepada anak-anak untuk perbaikan mentalnya. Kira-kira begitu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, sebagai closing statement kita yaitu ketika semua warga sekolah sudah saling terkoneksi, bekerja bersama untuk melewati tantangan di depan, maka akan tercipta situasi yang nyaman, aman, kolaboratif, dan suportif. Hasilnya, setiap siswa tidak hanya keluar dari jerat masalah yang selama ini mengingatnya, namun dia akan berlari mencapai potensi belajar terbaiknya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visual. Oke. Yes.